Salam cinta penuh kedamaian, balik lagi di YouTube Bunda Arsaningsih di Misteri Semesta. Dan kali ini kita akan bahas tentang misteri doa. Bener gak sih doa tuh bisa ngubah nasib dan gimana proses pengiriman doa? Oke, kita lihat abis yang ini. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun tidak nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya kita udah di sini dan kita ngomongin tentang misteri doa. Tapi sebelum itu saya pengen ngucapin terima kasih ke Bapak Ibu semua yang udah ngelakuin proses donasi karena hari ini podcast tentu bukan disponsori ya, didukung oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena dengan proses Yayasan Cahaya Cinta Kasih ini kita bisa sharing kayak gini Bunda. Kalau misalnya tanpa bantuan dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya mungkin bisa cuma 1-2 episode ya. Nah, jadi untuk semua yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Dan donasinya nggak cuman untuk podcast aja, untuk meditasi online juga ada, untuk soul action. Dan sebelum mulai nih, ini kan Misteri Semesta 3 sebenarnya ya, yang ngomongin tentang doa. Misteri Semesta yang ngomongin misteri doa yang ketiga. Mohon maaf ya kalau agak belibet ya. Ya, jadi kita mungkin ini lanjutan dari misteri doa sebelumnya. Yang pertama kita udah ngomongin tentang gimana sih proses doa, karena ada beberapa orang yang lihat loh kok doa tuh seakan-akan kita merintah Tuhan. Nah itu kita bahas di Misteri Semesta 1. Sudah. Misteri Semesta 2 ngomongin tentang gimana sih kok ada doa yang dikabulkan, ada yang enggak gitu. Berhubungan juga dengan Law of Attraction. Tapi kita mungkin bisa lihat cuplikannya dulu sebentar yang Misteri Semesta 2. Bahwa doa itu enggak cuman kata-kata. Kata-katanya indah, bahasanya tidak dipahami, tidak tahu maknanya, juga sekedar kata-kata gitu. Tidak berkata-kata, tapi batinnya indah, terradiasi. Itu malah jadi nyata. Maka ya untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan yaitu dengan kita paham dengan proses energi atau daya batin. Ini dia bilang, Bunda berarti lebih baik berserah ya daripada berdoa. Hanya selaraskan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan ini dengan pikiran kita. Butuhnya sehat, pikirannya sakit. Butuhnya jodoh, pikirannya takut. Tapi walaupun seperti itu, tetap aja ada satu misteri. Kenapa doanya si A ini terkabul? Kenapa doanya si B ini enggak? Oke, jadi itu cuplikannya. Mungkin untuk teman-teman yang belum nonton, benar-benar kita sarankan untuk nonton dari episode dari yang 1 dulu, yang kedua, yang ketiga supaya lengkap. Tapi bukan berarti kalau saya ini baru nonton yang ketiga nih nggak bisa ngikutin, nggak juga ya. Bisa tonton masih yang ini bisa. dulu. Tapi kalau mau bagus ya ikuti tahapannya, karena masing-masing kan punya knowledge yang
yang tentunya tidak sama ya Tentu. prosesnya. Dan mungkin beberapa teman bilang, saya pengen gimana sih caranya proses pengenalan jati diri segala macam yang lebih terarah, lebih memang ya Bunda udah share banyak banget nih di YouTube Bunda Saningsih, di Instagram juga, Instagram apa namanya, quote-quote-nya Bunda tiap hari tuh makjelep gitu ya. Ada yang sampai bilang, waduh sampai nangis gitu ya. Saya nggak tahu dijewer apa gimana. Dan untuk ngomong tentang itu, kayak tadi saya bilang, kalau misalnya saya pengen gimana sih langkah-langkahnya untuk bisa mengenal jati diri lebih baik, sangat disarankan untuk ikut langkah awal mengenal jati diri. Karena bahasan di situ akan lebih fokus lagi dalam proses gimana mengenal jati diri gitu. Karena kan itu nggak cuma teori doang ya, ada proses pengukurannya segala macam, bahkan ada lanjutan di 4 aspek dan lain sebagainya. Iya, banyak orang yang bertanya pada saya, gimana ya caranya mengolah rasa dan bagaimana membersihkan batin. Nah, kalau kita tidak tahu knowledge awal ya, dasar dari proses kehidupan kita sendiri, kita tidak mengenal diri kita, maka kita akan sulit ya mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu memang alangkah baiknya apabila Bapak Ibu mengikuti langkah awal mengenal jati diri sebagai dasar pemahaman pertama untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi, terutama dalam proses untuk bertumbuh ya ke proses spiritual ini. Jadi spiritual bukan yang paranormal ya, kita tidak mengarahkan ke sana, tapi bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih rendah hati untuk proses melangkahkan ya proses perjalanan kita mengarah pada kekuatan Tuhan. Karena di langkah awal mengenal jati diri nanti akan terukur nih kesombongan ya. Jadi seberapa niat untuk bertumbuh, dan masing-masing itu di tahapan jiwa apa gitu ya. Jadi istilahnya, sudahkah kita memang harus memahami jati diri kita sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan. Dan yang penting juga prosesnya itu kan penghematan waktu ya, karena Bunda udah lalu lalang udah berkelana mengenal jati diri udah 30 tahun lebih, nyasar sana nyasar sini, ke jebak sana ke jebak sini, dan semua itu Bunda package dengan kelas itu supaya bisa lebih aman dalam proses pengenalan jati diri. Iya benar, Cek. Karena mungkin ya kalau yang mereka tidak banyak berkelana melakukan proses pencarian, mungkin mereka akan mengatakan cuma begitu doang, B aja gitu kan. B aja gitu. Kalau ada yang bilang B aja, berarti mereka belum banyak jalan-jalan nih gitu, masih di tempat, masih belum paham dengan hal-hal yang di luar. Tapi bagi mereka yang sudah jebur sana ya, sudah naik ke situ turun sini, ada jalan-jalan ya, naik gunung turun gunung ya, sudah dari satu perguruan ke perguruan yang lain, baru akan merasa wow ya, ini memang sesuatu yang kita butuhkan. Jadi setiap orang itu kan unik ya, karena mempunyai perjalanan jiwa yang berbeda-beda, Dr. Astu. Iya, dan tapi nggak usah nunggu nyasar dulu, karena ya teman-teman yang udah banyak kebingungan, sedikit demi sedikit hilang kebingungannya. Ya kalau misalnya ada teman yang belum bingung ya nggak masalah, tapi malah menghemat waktu banyak ya. Iya betul, dan saya rasa ya tetap sesuai dengan hukum law of attraction yang sudah kita bahas, hukum kesejenisan ya, sejenis menarik sejenis. Tentu dengan proses kita berbagi misteri semesta atau sebelumnya karma reinkarnasi yang mengedukasi, membagikan knowledge berhubungan dengan bagaimana sih menata, mengolah rasa untuk mengarah pada kekuatan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah nungguin podcast ini adalah mereka-mereka yang sejenis dengan apa yang kita bagikan, dan beruntunglah bahwa kita dipertemukan untuk bersama-sama bertumbuh ya, untuk mengenal diri kita, dan akhirnya kita akan menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai diri kita. Ya, karena kita ngomongin Tuhan sangat mencintai diri kita, kita ngomongin doa yang katanya adalah cara komunikasi
kita sama Tuhan. Tuhan. Ya, Setuju ya? setuju. Karena ya Soul percaya komunikasi sama Tuhan tuh harusnya dua arah. Ya, nggak bisa cuma kita aja, ya Iya. maksudnya dari Tuhan aja, minta-minta dan segalanya. Jadi itu ya benar ini mengungkap misteri kita, misteri doa ini. Ngomong sama kayak gitu ini. merinding semua, buset. Ini belum apa-apa, energinya udah berubah ya, tapi ya sudah, kita harus semangat nih. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk nih tentang proses doa. Ya. Doa adalah proses komunikasi antara Tuhan dan ciptaannya. Salah satunya, walaupun di episode, saya lupa, di episode kemarin atau sebelumnya itu Bunda sempat ngomong bahwa sebenarnya tanpa kita melantunkan doa, radiasi kita itu sudah merupakan proses komunikasi. Komunikasi, ya betul. Ya, tapi kalau yang ya mungkin ada yang bilang komunikasi formal, informal gitu ya. Yang informalnya adalah proses radiasi kita, tapi formalnya ya proses doa. Dan doa dipercaya bisa mengubah banyak hal. Misalnya ada satu hal, satu hal yang buruk yang akan terjadi. Berdoa, Tuhan biarlah semua dilancarkan. Langsung karpet merah kebuka gitu. Yang itu berubah langsung jadi lancar semua. Ada yang bilang seperti itu. Ada orang bilang kalau jalannya masih berat itu karena kurang doa. Kurang doa. Nah, ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang kalau mau jalan ke suatu tempat atau mau melakukan sesuatu hal yang besar, sibuk pergi ke A, B, C, orang-orang yang dianggap memiliki power yang besar untuk mendoakan supaya nasibnya berubah, takdirnya berubah. Nah, kalau kemarin kita udah ngomong gimana doa mengubah nasib diri sendiri dengan proses law of attraction segala macam, sekarang bisa nggak sih dengan doa itu kita mengubah nasib orang lain? Nah itu banyak banget yang, misalnya saya ngeliat satu proses ya, misalnya gini, ini banyak kalau teman-teman yang banyak main sosmed, tiba-tiba ada orang ngepost, mohon doa ya, papaku lagi sakit gitu, dikasih foto papanya, tolong doain ya gitu. Itu ada. Bahkan ada yang bilang gini, giveaway dong, tapi balasannya doain saya ya, doanya seperti ini. Itu ada yang kayak gitu. Ada kayaknya ya. Orangnya ada nggak ya di sini? Nggak. Itu kan ada yang seperti itu. Nah itu apakah itu beneran ada perubahan? Atau cuman sekedar rasa nyaman karena setidaknya di kolom komentarnya udah banyak yang bilang, ya semoga cepat sembuh ya, semoga jadi lebih baik ya, semoga ini. Apakah cuma rasa nyaman di situ aja atau memang benar-benar ada perubahan? Iya, oke. Kita kan pertanyaan Dr. Asto ini benar-benar menjebak nih. Kalau kita tidak aware ya, benar berkesadaran itu, bisa-bisa kita ngikut aja. Oh iya memang begitu, karena itu yang diyakini banyak orang. Ya, tapi ya kalau kita mau tetap pada pakem melihat kenyataan atau kebenaran di alam ini, ya saya jawab tidak semuanya akan berlaku demikian. Tidak semuanya. Tidak semua, walaupun berarti ada yang ya dan ada yang tidak. Ya. Oke, kita bicarakan dulu masalah yang paling umum. Ini kan yang biasa diyakini banyak orang. Walaupun itu belum tentu suatu kebenaran. Gitu. Kan? Beda tipis antara kebenaran sama pembenaran. Iya benar. Sekarang itu kan lebih banyak pembenaran aja. Begitu diajak kepada sesuatu yang merupakan suatu kebenaran, karena dia sudah terdoktrin dengan pembenaran, ya bisa-bisa kebenaran ini tidak terlihat. Gitu. Jadinya ya menyeleweng semua. Gitu. Ya karena tafsirnya jadi berbeda semua. Gitu. Nah, kita melihat dari sudut energi yang memang menjadi suatu kebenaran di alam ini. Nah, pada saat banyak orang mendoakan itu seperti tadi yang Dr. Asto bilang, saya doain dong papa saya sakit, ya. Tentu akan ada, begitu dimasukkan ke sosmed, ya banyak reaksi orang melihat,
ada yang mengatakan melihat aja udah ikut sedih, mungkin karena empat ya. Dia merasakan radiasi sedih dari yang minta doa, dia sudah sedih dan melihat foto itu, radiasi sedih itu sudah terradiasi untuk foto tersebut. Jadi ngelihat sesuatu, yang ngepost ngerasa sedih, di post di foto itu atau video itu ada radiasi kesedihan. Dilihat sama orang yang ibaan, yang benar-benar kayak ngerasa kasihan, empat segala macam, dia ngelihat dia ikut sedih. Dia ikut sedih dan dia meradiasikan kesedihan ke orang yang sakit tersebut. Nah, padahal di sana dia bilang, ya saya doa supaya sehat. Nah, ini kan tidak selaras. Banyak manusia yang demikian. Akhirnya bukan doa yang dipanjatkan, yang meradiasi dengan hal yang positif, tetapi kesedihan ini yang banyak terradiasi pada mereka yang sakit. Ya, saya pernah mengomentari ini di grup LAMJD atau apa ya yang kita sharing bersama, karena minta doa anak saya sakit gitu, dengan menampilkan anak yang sedang diinfus dan saya melihat banyak orang yang meradiasikan kasihan pada anak tersebut, bukan doanya. Ya, mereka mengatakan, ya saya mendoakan supaya cepat sehat ya. Nah, tapi radiasi yang terpancar bukan cepat sehat, tapi radiasi yang terpancar adalah sedih, kasihan. Akhirnya anak tersebut malah terpuruk dengan rasa kasihan yang dikirimkan oleh banyak orang. Dia akan terbebani dan menjadi lebih sulit untuk sehat. Ya, jadi saya sering mengatakan kalau sudah paham begitu jangan diupload dong foto-foto yang begitu, yang akan membebani anak-anak atau orang yang kita cintai dengan proses tersebut. Ini yang banyak orang tidak paham dengan proses doa. Jadi baru doa tapi batinnya tidak selaras dengan doa yang dipanjatkan. Nah, sekarang kuat-kuatan mana? Doanya itu sekedar kata-kata, sedangkan batinnya dia sudah berradiasi duluan. Jadi yang kebenaran yang terjadi bukan dia membuat doa untuk kesembuhan, tapi kesedihan atau rasa kasihan yang lebih meradiasi. Apalagi kalau pas doanya bilang gini, aduh Tuhan kasihan banget orang ini sakit ini. Dia padahal udah kayak gini terus tambah kayak gini lagi, tambah kayak gini. Itu kan rasa kasihan, numpuk terus dikasih topping dikit biar cepat sehat gitu. Ya, itu toppingnya cuma sedikit, tapi penumpukan energi negatifnya lebih banyak. Nah, ini yang orang tidak paham. Orang berpikir dia tidak menyadari bahwa tubuh energinya, batinnya meradiasi kemana-mana dengan radiasi yang tidak selaras dengan doa yang dia panjatkan. Jadi kenapa di episode yang sebelumnya orang berdoa itu dengan proses berserah, ya, yang terradiasi kan berserah pada Tuhan, yang terradiasi pasti sudah suatu yang positif. Ya, nggak perlu ngomong, sebenarnya Tuhan sudah tahu semuanya kan. Ya, dari mana? Dari radiasi kita ini. Maka kalau sudah berserah ya nggak perlu ada kata-kata, penyerahan total kita kepada Tuhan. Itu membuat energi Tuhan akan mengalir memasuki diri kita, karena kita membuka ruang dalam diri kita untuk kekuatan Tuhan mengalir dan bersemayam dalam diri kita. Tapi kalau kita masih ingin, ada ego, ada kesombongan, ada keinginan dan banyak hal, Tuhan tolong dong orang itu sakit, berikan dia kesembuhan, tapi radiasinya berbeda dengan apa yang dia katakan, maka radiasi secara energi itulah yang sesungguhnya dikirimkan pada orang tersebut. Oke. Gitu. Ya, jadi mulai menyadari apa sih sebenarnya yang doa ini, apa yang saya kirimkan. Doa itu kan afirmasi positif yang kita kirimkan pada orang-orang, ya. Tapi kembali, semua itu tidak bisa doa seseorang mengubah nasib orang lain. Karena nasib orang itu ya sesuai dengan apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Cuman kalau Bunda ngomong kayak gitu kan sebenarnya mengubah nasib orang itu tadi bilang. Dia bilang, aduh mohon doain ya, saudara saya lagi sakit, didoain sama banyak orang. Kan berubah nasibnya dia. Yang awalnya tidak perlu memikul beban rasa kasihan,
di like dan kirimi kasihan sama 2.500 orang, kan berubah nasibnya, Bun. Ya, dalam proses itu ya, tapi kan ini dua sisi yang berbeda, bahwa seseorang itu bisa mengubah dirinya ya dengan usaha dari dirinya sendiri. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Nah, begitu ada orang lain, satu orang tidak bisa mengubah nasib seseorang hanya dari doa yang dia kirimkan, ya, karena ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan kan, dengan hukum tabur tuai tadi. Nah, disinilah banyak orang yang berpikir kita berbela rasa dengan banyak doa yang kita panjatkan. Tapi ya memang itu hal yang bagus, positif kan. Tadi saya bilang bisa ya, bisa tidak. Adalah hal yang positif ketika orang ini sudah belajar dan bertumbuh, ya, mereka selaras antara pikiran dan batinnya. Jadi kalau mau mikirin sehat ya radiasinya harus sehat gitu. Tidak seperti yang tadi kasihan tapi kata-katanya doa supaya dia sehat, tapi radiasinya kasihan. Itu tidak selaras dan tidak powerful untuk membantu orang lain. Bahkan akan membebani orang tersebut lebih terpuruk dan lebih sakit karena rasa cemas yang dikirimkan banyak orang. Ya, jadi memang kalau dalam kondisi begitu jangan mengirimkan foto ya ke medsos ya dengan kondisi yang terpuruk ya, karena akan menimbulkan reaksi yang seperti itu. Ya, kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya berkali-kali masuk rumah sakit ya. Saya merasakan dan kebetulan saya sangat peka dengan proses energi. Kemudian ketika teman-teman saya tahu saya sakit, saya terpuruk, saya malah merasa berat untuk proses healing diri saya secara energi, bersihkan energi saya itu kok berat banget, kok rasanya saya semakin terpuruk. Akhirnya setelah dengan pengukuran dengan soulmeter, saya menyadari bahwa ini banyak sekali tumpukan psikis negatif dari luar yang membuat prana yang harusnya masuk ke dalam tubuh saya dapat meregenerasi sel menjadi tersumbat oleh psikis yang dikirimkan oleh banyak orang. Dan mulai itu saya mulai menyadari dan saya bilang tolong ya tarik-tarik kecemasannya sehingga seseorang dapat melakukan proses healing itu. Tidak ada lagi yang menyumbat secara psikis dari luar. Nah, oleh karena sudah paham, saya pun mulai mengajarkan atau mulai memberitahu ya, yang mereka dalam kondisi apapun jangan dulu mengupload ke medsos karena berdampak bukan hal yang positif walaupun mereka mengatakan doa. Oke. Itu satu sisi ya Dokter Aksu ya. Sekarang pertanyaan yang pernyataan yang tadi, bukan pertanyaan, yang pernyataan yang tadi. Banyak orang akhirnya pergi ke orang-orang yang dituakan sebagai tim pendoa ya, ke orang yang disucikan untuk minta doa supaya apa yang dijalankan itu bisa dilancarkan. Kan banyak yang prosesnya seperti itu. Bahkan untuk suatu upacara besar pun meminta tokoh yang disucikan ini untuk mendoakan ya suatu ritual. Sedangkan yang punya niatan malah diam saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini juga terjadi pemahaman bahwa orang lain ya, dia membantu mengirimkan doa untuk seseorang yang dalam kondisi ya membutuhkan ya dukungan secara energi ini. Tapi kalau power orang tersebut rendah, ya tidak mampu menghadirkan kekuatan Tuhan yang cukup besar dalam proses ini dan tidak selaras ya, tidak tersucikan secara batiniah itu, maka ya itu hanya sekedar kata-kata, tidak mengubah gitu. Bahkan ya dari proses saya belajar pun saya mengamati saya pernah menemukan orang yang sangat baik ya, sampai dikatakan bahwa doa apapun yang beliau
doakan dapat terkabulkan. Ya, karena mempunyai power yang cukup besar. Itu zaman dulu itu ada yang demikian, mampu mewujudkan. Tapi kembali ternyata di balik itu semua, mewujudkan itu secara cepat, orang mengatakan dia mendapat mukjizat dari orang suci tersebut. Ya, sesuatu yang didoakan kemudian mewujud. Wah, dapat mukjizat ini. Ya, kemudian semua mengatakan, oh dia orang suci. Makanya setiap apa-apa diminta didoakan. Padahal yang terjadi di balik itu semua, mukjizat yang datang itu terlihat sebagai mukjizat secara berfisik, karena sesungguhnya itu adalah tabungan dari mereka yang bermasalah tadi, dan dengan kekuatan orang yang doa orang tersebut itu menjadi lebih cepat diterima sehingga ada perubahan. Jadi beneran ada perubahan, cuman nggak murni. Tidak murni dari doa orang itu, karena harus ada andil dari mereka punya tabungan yang mencukupi untuk membuat itu terjadi lebih cepat, yang kita sebut sebagai mukjizat. Oke. Jadi ya mukjizat itu nggak benar-benar perubahan nasib tiba-tiba tanpa mengikuti ilmu hukum alam bukan ya. Bukan. Tapi dia mengikuti kaidah-kaidahnya. Ya. Tapi berjalan dengan cepat. Lebih dengan cepat itu karena ada power yang kuat. mengikuti. Ya. Oke. Saya nggak tahu sih ini agak menarik nih, kayak ini kan ada yang bilang nih, saya pakai doa online gitu dia bilang. Saya omset naik karena saya yang mendoakan ini saya barter dengan berkat uang gitu. Jadi doain saya dong gitu. Tapi orang yang doain ini saya kasih deh giveaway, kasih uang segala macam sih. Dan ternyata proses itu bertumbuh dan omsetnya dia naik. Sebenarnya yang banyak ngubah itu doanya orang-orang itu apa emang karena dia berdermanya? Ya, karena dia berderma. Bukan karena doa orang lain. Karena hukumnya apapun di alam ini, kaidah dari hukum energi ini berlaku. Dan dia kan berderma mengeluarkan. Ya, maka dia menerima. Walaupun tidak didoakan oleh orang lain pun, dengan memberi dia akan menerima. Ini yang banyak dilupakan oleh orang. Mereka berpikir nggak perlu action lah, hanya proses doa saja, ya, berjapa saja, menyebut nama Tuhan saja. Tapi di balik ini semua, hukum yang diciptakan Tuhan itu tidak demikian. Ya, jadi ya tetap hukum tabur tua itu sebagai dasar, atau hukum energi ini menarik sejenis ini sebagai dasar dari proses kehidupan kita. Maka barang siapa selaras dengan hukum yang diciptakan oleh Tuhan ini, proses kehidupannya menjadi lebih baik, lebih cepat. Seperti tadi mukjizat datang karena prosesnya cukup taburan yang dia atau tanaman yang dia tanam sehingga dia lebih cepat menuai, apalagi dengan proses radiasi yang kuat ya untuk mewujudkan secara berfisik. Power yang gede itu cukup bisa membuat proses itu jadi lebih cepat. Betul. Tapi masalah apakah itu akan berubah atau tidak sangat tergantung dari tabungan masing-masing. Jadi kayak ini tadi bilang, Sandi bilang, jadi kalau tabungan kita nggak cukup, mukjizat juga nggak mungkin terjadi. Iya, tidak. Balik lagi ke proses yang biasa kita diskusin, kelayakan atau dilayakkan. Maksudnya, benar. Apakah kita melayakkan diri sendiri? Apa Tuhan yang orang ini dilayakin deh, orang ini enggak ya? Enggak. Benar-benar murni ke diri sendiri. Ya. Law of attraction ngaruh kalau bahan bakunya ada. Ada. Bisa bikin jus kalau ada buahnya. Iya, tapi kalau blendernya nggak ada powernya. Iya, kan bisa ini Bunda, apa namanya, pakai sendok dikopok-kopok gitu. Ya perlu usaha lebih keras toh. Oh iya juga sih. Iya. Okay. Tapi kalau nyantol sama energi Tuhan ya langsung lebih cepat lagi. Tapi kalau kayak gitu nanti buahnya cepat habis. Ya, nanam lagi buahnya. Jadi pupuk apa ya? Oh, salah ya? Oke, kita nggak ngomongin itu. Oke.
Nah ini menarik nih. Tadi kita udah ngomong kita doain orang, kita ngederma sesuatu sama orang, mereka doain segala macam. Terus nih ada pertanyaan dari Rudi Pui. Malam Bunda, gimana dengan berderma kepada fakir miskin karena sering berderma karena kasihan? Tadi Ya, kan itu. bilang mendoakan dengan rasa kasihan itu udah saling mengensol berarti. Iya, benar. Kita doain 10 powernya tapi kita ngasih rasa kasihan 8, berarti sebenarnya kita kasih cuma 2. Betul. Nah, kalau berderma misalnya kita benar-benar nih ngasih bukan doa nih ya, kita ngasih benar-benar nih uang atau barang atau apa. Tapi ada rasa kasihan juga. Ya, kasihannya juga terkirim. Kasihannya Dan juga itu- terkirim. Tetap itu mengensel juga. Tetap juga. Jadi ribet Bunda. Ya karena itulah kebenarannya. Oleh karena itu orang perlu belajar, perlu knowledge. Kalau enggak kan ngawur aja semuanya. Tapi kalau sudah paham, ya terukur, ya semua akan menjadi lebih baik. Ya saya pernah bertemu dengan seseorang yang dia punya hambatan sesuatu yang dia ingin kayak simple aja lah. Kayak podcast yang mau ujian ya, menyelesaikan hutang dengan dosennya apa Nah, ya. itu kayak di Smart kan. Ya, di Smart Lifestyle si Smart Jonathan Life, yang coba dari awal kan nggak perlu revisi kan gitu tuh. Ya itu dah. Itu kan dia kenapa terhambat? Padahal dia sudah berupaya karena ada di past life tanaman yang tidak baik. Ya, dan dia lupa tidak menyelesaikan. Nah, begitu dia menyelesaikan, kan itu ada upaya ya untuk membayar hutangnya dan akhirnya semua menjadi lebih baik. Nah, sama aja dalam konsep doa tersebut. Kalau dia masih punya hal buruk yang dia tanam, maka dia tidak bisa mendapatkan kemudahan atau hal baik. Berarti dia harus berupaya dulu untuk membuat ya tanaman yang baik untuk dia bisa menuai. Itu hukumnya selalu seperti itu. Tapi ada yang diupayakan orang, ya saya pernah melihat ada seorang yang suci, ya ini banyak sekali ceritanya ya. Kemudian dia membantu proses seseorang, tapi harus ada barter yang tepat dalam proses tersebut untuk membebaskan hambatan yang menghambat proses orang tersebut. Ya, jadi tetap orang itu akhirnya berdonasi dan donasi itu dipakai untuk membersihkan hambatan. Ya, sama aja itu proses doa juga begitu. Tidak bisa hanya orang berdoa saja tanpa hal-hal yang menghambat ini dibersihkan atau diselesaikan untuk mendapatkan tuaian yang baik. Jadi ya supaya dia menerima sesuatu itu juga jadi nggak ngutang gitu ya. Iya, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi boleh berdoa itu memang sudah diajarkan pada semua agama. Tapi ya kita lihat di balik misteri doa itu apa. Boleh mendoakan orang lain, tapi apakah itu bekerja atau tidak? Seperti tadi saya ada pertanyaan, bagaimana dengan mendoakan berjamaah? Ya, ini kalau ada doa bersama atau berjamaah gunanya buat apa? Kayak syukuran, selamatan Bunda, istilahnya doa berjamaah lah. Ini banyak dilakuin loh kan. Ada doanya misalnya selamatan bikin usaha baru segala macam selamatan. Terus bahkan ada yang bikin selamatannya itu berkala gitu. Iya. Makanya itu kan orang ingin sokongan sokongan power untuk membuat perubahan di dalam kehidupannya. Tapi ya kalaupun mengumpulkan orang untuk berdoa bersama, kemudian di sana ada syukurannya, dia akan berbagi tuh dengan mereka-mereka yang
datang. Itu secara sosial dan secara spiritual juga berjalan gitu. Dan secara kemakmuran dia juga berbagi. Oke. Jadi interaksi sosial itu kan tetap harus ada, ya. Dan tetap di situ hukum berbaginya juga ada. Ya, saya bersyukur bancaan misalkan ya, tumpengan atau apa, yuk kita doa bersama. Atau mungkin kadang-kadang ada yang ngasih kotakan atau gimana ya. Jadi kan tetap dengan proses tersebut hukumnya itu tetap mengalir. Jadi untuk orang bisa sukses ya harus mengalir hukumnya. Nah, dengan proses mengajak banyak orang ya dia itu berbaginya lebih banyak lagi kan, harus dipikirin juga konsumsi dan sebagainya. Itu tidak terlihat, tapi itulah yang ternyata membuat seseorang mengalir secara energi. Ini ada yang bilang nih, berarti inti selamatan itu berbaginya ya Bun, bukan ucapannya. Ya kalau ucapannya, ya kalau kita ketemu orang yang selaras yang tadi ya bisa punya power yang cukup besar. Bagus. Dia membantu, tetapi membantunya itu bukan membuat suatu perubahan pada dirinya simsalabim terus langsung berubah, tetapi harus ada peran dari orang tersebut untuk layak menerima mujizat itu lebih cepat gitu loh. Mujizat itu kan sesuatu proses menuai lebih cepat dari menggesek ya TM kita dari apa yang kita tanam. Kalau kita nggak punya tanamannya, ya nggak ada proses gesekan lebih cepatnya. Gitu. Oke. Nah ini Dokter Rudi ngasih pertanyaan tuh yang ajaib-ajaib ya. Tapi menarik gitu. Bunda, jadi berarti upacara perkawinan yang mengundang lebih banyak orang bisa membantu lebih banyak doa restu untuk pengantinnya. Tapi kalau kayak gitu susah Bun, zaman pandemi kayak gini. Ya doanya untuk pengantin ya, kalau saya lihat sih semua orang sih akan mendoakan oh ya biar sebagai langgang sampai kakek nenek gitu ya. Tapi tidak semua kan, itu hanya kata-kata. Paling dilihat dari semuanya berapa sih yang tulus berdoa, mendoakan dengan power yang besar yang membantu proses tersebut gitu. Tapi kan lebih ya daripada tidak lah, nanti saya salah dibilang oh kalau gitu nggak usah berdoa saja gitu. Bukan, tetap itu sesuatu yang memang sudah diajarkan untuk orang itu berupaya untuk mendisiplinkan diri dulu. Ini yang berfisik ya, tubuh fisik itu perlu duduk hening berdoa, itu tubuh fisik. Tapi kan kita sudah belajar nih bahwa kita tidak hanya tubuh yang berfisik, lahir dan batinnya ini yang belum tertata, harus selaras antara lahir dan batin. Nah untuk proses doa itu ya demikian. Nah kalau sekarang ucapan kalau perkawinan lebih banyak orang ya itu kan berbagi dengan proses ininya memang jadinya lebih banyak ya kan. Ya tapi kalau misalnya yang datang semua mikirnya gini, jelek, iya ampun kayak gini aja ini ya, namanya malah lebih jelek. Aduh nih kayak gini pasti belakangnya blabli blu apalagi rumpiannya banyak. Terus tiba-tiba ada yang bilang pasti ada pelet-peletan di belakangnya segala macam, ya malah tambah runyam jadinya ya. Makanya di balik semua proses kita berupacara melakukan hajatan ya, biasanya itu energi di tempat orang berkumpul itu setelah upacara atau hajatan malah kita harus membersihkan, pel nyapu ya, nyapu secara energinya. Maksudnya bersih karena pasti energinya akan menjadi lebih kotor, rumah kita lebih kotor setelah hajatan ya. Setelah ini biasanya malah energinya tambah kotor. Kenapa? Orang datang tidak semua dengan niatan yang baik dan tulus. Di balik itu ada orang stres, ada yang menghujat, ada yang ini aja itu, makanya ada yang ngetes. Ya, ada yang ngetes. Makanya banyak setelah upacara orang ada yang sakit, ada yang bermasalah ya, karena secara energi di mana berkumpulnya banyak orang dengan niatan yang kurang ya, tidak semua selaras, seringkali menimbulkan hal buruk. Jadi sebenarnya berbahaya kalau misalnya berkumpul banyak orang dalam satu tempat, berbahaya Bun ya.
Ya, kalau penyebaran pandemi. COVID. Nggak, maksudnya benar dibilang bahwa doa rame-rame itu lebih bagus karena saling menguatkan. Kan berarti Ya. mirip seperti Meditasi. Betul. Meditasi kalau misalnya meditasi sendiri, ya oke, kita bisa narik punya power sekian seberapa? gitu. Terus meditasinya rame-rame, ya Powernya bisa lebih gede. si A narik sekian, si B narik sekian, si C narik sekian, ya akhirnya rame-rame powernya gede turun lebih besar. Kalau misalnya orang itu berkumpul, doa bareng, doanya sama, pikirannya terjaga sama, itu bagus. Ya, bahagia 10, Bahagia 10, damai 10, berserah 10, berserah 10. Itu- Wah, itu powerful. SDP advance semua. Oke. Terus tapi kalau misalnya nanti ada yang ngumpul bareng gitu, doanya sama, dikasih teksnya gitu, biar nggak salah gitu kan, dikasih teksnya. Doanya harus gini-gini. Tapi waktu doa yang satu mikir, aduh nih nyusahin aja. Yang satu mikir, ini kayak gini segala macam. Wah, akhirnya semua berpikirnya macam-macam. Nano-nano. Nah, jadi malah nggak Ruwet. maksimal. Iya. Malah bisa bikin lebih berat. Iya. Makanya dalam setiap orang habis punya upacara, banyak orang hajatan atau apa, ya kontaminasi energi yang terjadi biasanya cenderung lebih kotor. Tapi apabila mereka yang datang adalah yang selaras antara pikiran, batinnya, dan mereka mampu menghadirkan kekuatan Tuhan yang luar biasa, walaupun mereka tidak mengucapkan kata-kata apapun, tapi batinnya terradiasi dengan indah, maka disitulah kekuatan Tuhan akan mengalir. Ini sebenarnya balik lagi ke pembahasan yang kemarin ya, yang misteri doa 2 ya. Kenapa kok doanya ini terkabul segala macam? Karena batinnya tertata. Iya. Nah, itu kan modal awalnya ya. Nah, sekarang balik lagi. Kalau tadi kita bicara doa rame-rame, mendoakan dengan tujuan yang sama, misalkan proses mendoakan orang tua yang sudah meninggal, kan biasanya gitu ya, ngumpul, selamatan, ada nyewu, nyatus atau hal apapun namanya ya, semua berkumpul dengan tujuan mendoakan sang jiwa supaya proses jiwanya berjalan dengan baik, dengan damai. Nah, dalam proses tersebut kalau kita sudah paham dengan konsep reinkarnasi, dengan proses karma ya, sebenarnya yang membawa jalan untuk proses jiwa ini baik dan tidak ya adalah jiwa tersebut. Jadi ya kalau mumpung masih hidup, ya mari kita menanam yang baik, karena kita nggak bisa dari doa keluarga kita, terus karena didoakan oleh anak, cucu, menantu semua yang tadinya ya katakanlah prosesnya masih terikat, terus akhirnya bisa tidak terikat gitu, bisa langsung reinkarnasi. Kecuali emang ada anak keturunannya powernya luar biasa. Nah, itu. Jadi kan tidak sebelum kalau syukur ada anak keturunannya yang mampu di sana ya, itu menjadi anak suputra atau anak soleha, anak yang benar-benar dapat menghantarkan leluhurnya pada proses jalan yang menuju cahaya. Tapi kalau tidak, ya itu hanya sebagai suatu proses ritual aja, suatu proses bersosial, ya. Nah, oleh karena itu ya, pertama ya, kalau bisa masih hidup ya kita cari jalan pulang sendiri. Ya, kedua ya bersyukur kalau nanti ada yang anak keturunannya memang mampu di proses tersebut, karena tidak semua orang bisa menghantarkan proses jiwa itu ke arah proses yang lebih tinggi atau menuntun proses jiwa tersebut. Jadi walaupun ada loh saya menemukan sampai katakanlah ya sudah meninggal 50 tahun ya, masih didoakan setiap tahun. Nah, padahal ada kecenderungan mungkin beberapa tahun kemudian sudah terlahir kembali. Ya, jadi ya jiwa ini ya tetap
membawa karmanya, bukan dari doa-doa dari orang yang mengirimkan doa. Iya, padahal banyak ya kan ya, Ya, prosesnya kayak tapi gitu. kan itu diyakini bahwa ya sebenarnya itu sebagai tanda bakti saja, anak keturunan. Ya, sebagai rasa ungkapan bersyukur bahwa leluhur kita, kakek kita, ya membuat kita terlahir. Sebagai tanda bakti, ayo kita mendoakan bersama-sama secara ya sosialnya dapat, ya, dan mengenang atau menghormati beliau, ya seperti itu. Tapi tetap dalam proses jiwa ya tergantung pada bagaimana kondisi jiwa tersebut pada saat masih hidup. Apa yang dia tanam itu yang dia bawa. Oke, jadi ya ada dua cara berarti ya. Yang pertama itu adalah cara melayakkan diri sendiri dengan selama masih hidup kita menata supaya layak untuk prosesnya, atau berharap dilayakkan oleh keturunan yang bertumbuh yang belum tentu bisa, karena semua ya balik lagi ke proses masing-masing seperti itu. Iya, karena ada pemahaman apabila kelak dari anak keturunan ini yang menjadi orang suci, dia bisa membantu leluhurnya tersucikan gitu. Kan ada juga yang demikian. Tapi belum tentu juga, tergantung pada proses power kembali. Nanti Bunda ngomong kayak gitu, nanti semua yang punya anak punya cucu, Dek, ayo Dek, jadi orang suci Dek, jadi orang suci gimana? Ya itu, sampai ada yang takut nggak punya anak, nanti nggak ada yang mendoakan mereka. Padahal ya nggak perlu doa anak keturunan kita untuk kita melanjutkan proses jiwa kita. Ya, tergantung dari apa yang kita bawa. Oke. Jadi udah clear, proses doa itu benar mengirimkan energi. Benar, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi ngirimin energi. Iya. Itu udah clear ya. Iya. Tapi energinya itu nggak cuma dari apa yang diomongin aja, tapi juga apa yang dirasa, apa yang dipikirin. Masalahnya nggak semua orang itu selaras. Selaras dalam artian pikiran, ya ngasih ngomong A, pikirannya A, rasanya A. Ya, biasanya aja, pikirannya A, rasanya B. Nah, jadi ya nggak maksimal jadinya, atau malah bisa jadi memberatkan kalau misalnya pikiran, perasaan atau emosinya malah sesuatu hal yang kurang baik. Ya, ini ada yang komen kalau misalnya anak keturunannya memberikan donasi atas nama yang telah meninggal, apakah itu akan bermanfaat bagi yang telah meninggal? Saya jawab tidak. Kalau menurut saya itu bermanfaat bagi yang diberikan donasi. Yang diberikan donasi dan yang mendonasikan adalah anak keturunannya. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Ya, tapi kalau beliau masih hidup, ya ada seperti ya ini kan banyak juga terjadi di kita. Ibu saya masih sakit, ya. Kemudian saya berdonasi atas nama ibu saya agar hambatan kesehatannya dapat terbersihkan, ya, yang menghambat dari proses kesehatan itu dapat terbersihkan. Memang kalau hal yang selama masih hidup tuh masih bisa berlaku, ya, anak yang mengatasnamakan untuk orang tuanya, karena energi itu masih berjalan. Hambatan kesehatan misalkan, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran itu dapat terbersihkan dengan tadi donasi. Ya, memang itu yang mempercepat prosesnya, karena hukumnya itu kesetaraan, ya. Ya, upaya yang kita lakukan upaya atau jerih payah, ya, dengan ukurannya ya tentu zaman sekarang dengan bisa berdonasi dengan barang atau uang atau apa, ya, itu ada upaya di balik, ada keringat yang keluar di balik donasi tersebut, dan itu menjadi booster dari atau pertukaran daripada proses membersihkan hambatan dari proses kesehatan tersebut. Nah, itu yang banyak berlaku kalau masih hidup. Tapi begitu beliau sudah meninggal, jiwa ini sudah tidak
lagi berinteraksi dengan proses kehidupan, kan sudah beda apa ya, dimensi ya, udah beda ini ya. Jadi jiwa ini yang membawa rekaman yang pada saat proses terakhir di bawah. Jadi kalau nanti ada anak keturunan yang melakukan donasi doa untuk yang sudah meninggal, ya ini sudah tidak bisa karena berfisik dia, sedangkan jiwa sudah tidak berfisik. Ya, untuk proses ini tanaman daripada proses dari anak keturunan sudah tidak lagi berimbas pada jiwa yang sudah keluar dari tubuh fisik ini. Jadi ya. Tapi bagi anak keturunannya, untuk proses meminta maaf dan memaafkan masih bisa berjalan. Oh, masih bisa. Masih bisa walaupun istilahnya orang itu sudah meninggal. Minta maaf loh. Itu kan proses personalnya si anak keturunannya terhadap mereka yang sudah meninggal. Nah, ini malah lebih penting ya dalam proses penyelesaian hutang karma. Tapi hutang karma siapa? Ya anak ini. Sedangkan yang meninggal ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya makanya sebelum kita meninggal, selesaikan semua hutang karma kita dengan proses minta maaf dan memaafkan. Karena nanti kalau sudah meninggal, walaupun doa dikirimkan, walaupun sesajen dikirimkan, apa yang dikirimkan ya tidak akan mengubah daripada karma atau yang sudah meninggal ini. Pada dia saat reinkarnasi ya apa yang dibawa oleh dirinya itu yang akan terjadi. Nih ada yang nanya nih, Bunda katanya jiwa tuh nggak terbatas ruang dan waktu. Walau udah meninggal, kenapa tidak bisa menerima energi? Bukan nggak bisa menerima energi ya Bunda ya? Iya, tidak bisa. Kalau dia sudah ini kan tadi berdonasinya bukan secara energi. Tapi yang secara energi yang tadi saya bilang minta maaf dan memaafkan itu secara energi. Misalkan ya ada seorang anak terhadap orang tuanya, ya kan? Orang tua ini punya kesalahan terhadap anak, tapi dibawa sampai meninggal, kan? Akhirnya sang anak dengan keikhlasannya memaafkan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Bisa. Ini secara energi. Tapi kalau saya mau berdonasi, pergi ke suatu tempat, saya berdonasi untuk orang tua saya yang sudah meninggal secara berfisik ini, itu tidak akan mengurangi dari apa yang dibawa oleh sang jiwa. Karena logikanya yang punya punya andil itu kan dirinya sendiri ya. Iya, maka dia berdonasi ya dia sendiri sebenarnya untuk dalam proses tersebut, dan sang jiwa ya punya andil sendiri untuk karma yang dia tanam. Ya, jadi nggak istilahnya ya harus dia yang lakuin sendiri baru bisa teratur terukur dengan didapatkan gitu ya. Jadi bukan percuma ya kalau misalnya dibilang kita mendoakan leluhur yang udah lewat, yang udah malah mendoakan masih bisa. Nah, mendoakan itu yang bagaimana? Mendoakan leluhur saya supaya kamu tenang di sana, supaya kamu damai di sana. Nah, tenang damai tapi leluhurnya udah reinkarnasi. Berarti tidak tenang damai di sana, orang dia sudah reinkarnasi. Jangan-jangan di sini gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang menurut saya itu sangat diperlukan adalah kepada orang yang sudah meninggal. Selesaikan hutang karma dengan Tuhan, saya memaafkan leluhur saya atas apa yang mereka lakukan terhadap kita, kan, sehingga kita tidak membawa lagi dalam kehidupan yang akan datang. Memaafkan dan meminta maaf itu secara energi, tidak ada batas ruang dan waktu. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah perlu berdoa untuk leluhur Bunda untuk mohon agar leluhur berbahagia di alam sana? Udah kejawab tadi kan? Dan dimaafkan segala kesalahannya. Ya, tidak bisa, kesalahannya leluhurnya ya dibawa sampai kelahiran berikutnya. Dan kesalahan itu kan berarti sistemnya personal ya. Misalnya personal. Saya salah sama Bunda ya saya harus minta maaf ke Bunda. Iya. Nggak bisa saya salah sama Bunda udah gitu Deva atau siapapun misalnya ini nanya Enzo yang minta maafin dong saya yang salah sama Bunda, nggak bisa. Nggak bisa. Harus personal ya.
Makanya selesaikan, Pak, mumpung kita hidup ini ya, luangkan waktu untuk menyelesaikan dengan proses ini. Sehingga nanti pada waktu kita kembali pulang ini tidak lagi terbebani dengan hutang-hutang karma yang menumpuk. Ya, makanya di proses-proses pada setiap upacara kematian itu keluarga itu minta maaf kepada banyak orang, maafkan keluarga saya, hutang semua kan itu tolong diselesaikan ya, supaya dengan tujuan yang meninggal itu tidak membawa ya beban tersebut. Dari wakil keluarga memintakan maaf, tetapi secara energi ya tetap dibawa itu walaupun keluarga sudah memintakan maaf. Kecuali si orang yang di situ mendengar keluarganya bilang tolong dimaafkan, dia secara batin bilang, oke Tuhan, saya tahu dia punya hutang segala macam, saya saya maafkan, atau saya tahu saya ada salah saya. Itu bisa karena dia personalnya dia berinteraksi dengan sang yang jiwa yang sudah meninggal ini, ya dia melakukan sendiri gitu ya, personal jadinya. Jadi nggak bisa terwakilkan oleh keluarga, kan menyatakan saya minta maaf untuk jiwa yang sudah meninggal. Nah kebetulan di situ ada yang tadinya dendam marah, dia menyelesaikan, oh ya saya memaafkan, ya itu bisa berjalan. Tapi kalau yang dari keluarga memintakan maaf ya tetap itu nanti karmanya akan dibawa masing-masing. Kalau pada saat begitu sudah meninggal masih membawa dendam. Pertanyaan menarik dari Puri Girich. Loh, bukannya donasi itu sebelumnya menjadi bentuk fisik, kan awalnya dari niat yang bentuknya non fisik. Jadi kalau didonasiin kan sebenarnya ada niat juga. Ya, niat dibalik donasi kan itu sudah pernah kita bahas ya. Terutama di kelas kemakmuran itu jauh lebih dalam lagi dilihat latar belakang dari proses donasi. Maka dari proses donasi itu juga harus selaras pada saat meniatkan dan berdonasinya. Ya, dan ukurannya pun setara dengan pengorbanan yang dilakukan dengan orang yang berdonasi. Berdonasi itu dalam bentuk uang kan, barang. Dan di balik itu barang tersebut pasti ada keringat yang dikeluarkan. Makanya di sini akan dilihat ada orang yang orang tidak mampu. Dia punya uang 10.000 saja. Dan pada saat itu ada dia mendonasikan 10.000. Kemudian ada orang datang, dia bilang, ih kok donasi cuma 10.000. Saya loh bawa duit ini 2 juta. 2 juta besar yang mana? Ya, 2 juta dia punyanya 1 M. Tentu nilai proses pengorbanan yang dilakukan lebih besar yang berdonasi 10.000. Nah di balik itu orang tidak paham. Ya, dia hanya berdonasi hanya seberapa sih? Tidak pengorbanan yang dilakukan tidak sebanding ya dengan yang 10.000 tadi. Jadi niatan di balik itu semua juga harus kita pahami, dan dengan soul meter akan terukur. Oh ya, dengan proses ini agar proses semua hutang saya dapat saya selesaikan, terukur berapa pengorbanan yang harus saya lakukan gitu. Nah, tapi nanti kalau kita ngomong kayak gitu dibilang doa kok hitung-hitungan gitu. Ya, itu kan bukan doa kan. Atau ngelakuin kan sesuatu kok hitung-hitungan. Ya, tapi kan di balik itu kan kalau mau detail loh, semua di balik niatan itu sudah terukur, baru niat aja terukur, tapi seberapa ikhlas ya, seberapa ikhlas niat kita dalam melakukan itu terukur loh, beda loh. Oke, saya baru niat saya mau berdonasi dah. Baru niat. Tapi keikhlasan di sini pada saat berdonasi, aduh kok ngapain sih donasi ke sana? Harusnya kan enggak ke sana. Kalau saya ke situ pasti akan dilihat. Kalau ke sini enggak. Itu niatannya udah berbeda. Tidak ikhlas. Tapi seperti tadi yang 10.000 tapi dengan keikhlasan, ya sudah ini saya berbagi. Itu lebih
terradiasi lebih kuat. Balik lagi ke yang tadi Bunda yang kita omongin ya, apa selarasnya itu ya. Selarasnya itu yang perlu dipelajari. Tapi kita ngomong kayak gini bukannya ya maksudnya kesannya tuh gampang banget gitu. Oh ya, yang penting kita ngelakuin sesuatu di dalam di otak selaras, di hati selaras. Prakteknya Ya susah. Ya, itu perlu waktu. Perlu pemahaman. Ya, tetap orang akan berlatih. Toh proses di bumi ini kan, terlahir di bumi ini adalah proses untuk pendewasaan jiwa, untuk bertumbuhnya kesadaran manusia. Tentu semua diberikan oleh Tuhan, pilihan pada diri kita sendiri dengan semua ajaran yang telah diturunkan. Lah mau apa tidak tergantung pada kesadaran orang tersebut. Makanya masalah doa itu kan seperti yang pertama ya, jilid pertama itu ya hierarkinya benar. Nah, pertama ya secara berfisik harus kumpul dulu, yuk rame-rame, yuk berdoa, mari kita berdoa bersama. Tapi pada saat bersama itu ya ada yang pikirannya ke sana, pikirannya ke sini, ya masih oke daripada tidak sama sekali. Habis itu naik kelas lagi, oh doa itu tidak hanya sekedar kata-kata, ayo mulai dipahami ya dengan prosesnya. Nanti paham lagi, naik kelas lagi, sampai akhirnya proses berserah tadi kemarin yang kita bahas yang kedua, berserah totali. Itu radiasinya udah jelas. Orang yang berserah menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk kekuatan Tuhan bersemayam. Nggak ada komplain lagi, nggak ada ngapa begini begitu, nggak ada lagi aduh kenapa saya harus mengeluarkan uang banyak. Nggak ada, sudah namanya sudah berserah, ya sudah ya, tidak terikat oleh apapun. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, sehingga yang terradiasi adalah ya hal-hal yang dimana kita benar-benar penuh dengan rasa syukur tadi. Jadi kalau misalnya kita udah terus meningkat gitu ya, dari kata-kata jadi secara tingkah laku, terus akhirnya kita sampai bisa benar-benar menata hati, benar-benar ikhlas, berserah segala macam, ya mengalir aja, tapi mengalir ajanya itu tetap powerful dan sesuai apa yang emang kita butuhkan, itu bisa kejadian gitu ya Bun ya. Dan akhirnya mempengaruhi orang-orang sekitar kita juga. Ya pasti akan mempengaruhi, karena radiasi kita akan membantu proses lingkungan kita. Ya, jadi kalau kita memang sudah sampai di situ, ya otomatis radiasi itu kan akan menyentuh semua orang, semua makhluk. Jadi ada yang mengatakan, kenapa sih saya setiap sekarang begitu melihat semua orang, otomatis saya mengatakan biarlah semua orang, semua makhluk berbahagia. Atau biarlah kebaikan datang dari semua arah. Nah, kalau dia tidak paham, itu hanya kata-kata kan. Padahal untuk bisa meradiasikan semua orang, semua makhluk berbahagia, bahagia itu harus ada di dalam diri dulu, baru bisa menyentuh semua orang, semua makhluk yang terkena radiasi, imbas radiasi bahagia kita. Berarti mendoakan orang meninggal, berdonasi untuk yang sudah meninggal, sejatinya energi akan kembali kepada orang yang memberi tersebut ya Bun ya, untuk diri sendiri ya. Jadi yang berubah malah diri sendiri ya. Yeah. Bukan orang itu ya. Bukan ke orang yang didonasiin itu ya, karena kita yang melakukan, tentu kita yang menerima. Oke, ada satu pertanyaan Bunda. Ini pertanyaan dari saya sendiri ya. Kan tadi Bunda bilang, kita balik lagi ke awal sedikit. Di awal itu kan kalau kita mendoakan itu sangat kita bisa mendoakan seseorang, tapi apa yang diterima sama orang itu tergantung dari tabungannya dia, tergantung dari amalnya dia, tergantung dari ibadahnya dia. Kalau misalnya kita mendoakan sesuatu, kita memberikan sesuatu ke seseorang, kita mendoakan supaya dia sembuh, tapi tabungannya dia nggak cukup untuk dia sembuh, apakah nggak terjadi apa-apa? Tapi kan kita udah ngasih.
atau B kita ngasih tabungan kita ke dia atau gimana? Ya, kalau kita ini kan tergantung lagi ya, Dokter Asu. Makanya satu kelihatan actionnya sama, hasilnya akan berbeda, tergantung dari orang tersebut. Pada saat misalkan seseorang itu mendoakan, tadi powernya sudah cukup besar, ya, maka radiasi dari proses itu dapat mengubah, tadi sudah dikatakan. Kemudian kalau yang misalkan mendoakan orang sakit, semua mendoakan supaya lebih sehat, ya, kemudian radiasinya cemas takut, malah semakin terpuruk. Kemudian kita mendoakan orang itu supaya cepat sehat, ya, tapi tabungan orang tersebut tidak cukup, ya dia makin terpuruk. Nah itu jadinya kan kita harus memang kalau orang hanya melihat di permukaan semua sah-sah saja, ya, karena kalau enggak nanti dia malah jadi berhutang, kan kasihan gitu. Bisa berhutang? Bisa, ya. Jadi proses semua yang di alam ini yang sering orang tidak paham, ya, bahwa kita terlahir ini kan dari proses hutang yang harus karma yang harus diselesaikan. Beberapa orang dia terpuruk karena dia banyak hal buruk yang dia tanam. Terus orang lain merasa kasihan, ya, dia beri terus atau doakan terus supaya dia baik. Nah, malah akhirnya orang tersebut berhutang dengan orang yang mendoakan tersebut. Bisa bikin orang berhutang Bisa, dengan doain? Bisa. Dan itu membuat mereka semakin terpuruk. Nah itulah yang kadang-kadang secara logika manusia, secara berfisik tuh enggak mungkin lah masa. Ya, beberapa orang sering mengatakan, oh Bunda enggak mungkin. Coba ukur. Sebelum didoakan, ukur tabungannya. Setelah didoakan, ukur lagi. Ada perubahan? Oh ada ternyata. Nah itu kalau kita tidak dengan tidak paham dengan proses ini, maka kita akan membiarkan ayo doa. Padahal kalau kita paham dengan konsep energi ini, semua orang akan menjalankan takdirnya sesuai dengan apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Mungkin kalau semua orang paham dengan konsep ini, semua orang akan berupaya memperbaiki dirinya, tidak tergantung pada orang lain melalui proses doa. Ya, tidak menggantungkan pada kekuatan Tuhan, minta ini, minta itu, tapi mereka akan berupaya untuk dirinya. Gitu. Kalau dia sudah berupaya untuk dirinya, tentu tanggung jawab proses pertumbuhan spiritual yang tergantung pribadi masing-masing. Ya, karena mereka tidak paham, akhirnya itu tadi menghujat Tuhan karena doanya tidak dikabulkan, ya, membuat menjadi masalah karena akhirnya terus meminta tanpa pernah memberi, minta doa terus, tapi dia tidak pernah melakukan action, malah ngutang kan gitu. Ngutang tambah terpuruk. Nah, ngutang tambah terpuruk. Pikiran malah tambah buruk. Ya, itu dah. Jadi mereka nggak paham gitu. Pernah suatu, ini pengalaman saya yang pernah saya sangat kasihan pada seseorang dan saya terus bantu. Tapi membuat dia semakin terpuruk dan semakin jauh. Kemudian saya memikir ada apa yang salah dengan proses ini. Ternyata setelah saya hening, saya mencari menggunakan soul meter, saya telusuri dalam setiap proses kelahirannya. Ya, dia terpuruk karena dia mempunyai hutang. Hutang itu ada hutang kesehatan, hutang hubungan, hutang kemakmuran, dan hutang spiritual. Nah ternyata ya dia punya hutang itu dengan saya. Sehingga kalau saya terus memberi, dia terpuruk dengan beban. Ya, karena dia tidak dapat menyelesaikan hutangnya.
Jadi di sini pun saya mulai menyadari, oh tidak semudah itu dalam menjalani hidup ini. Orang harus tahu jati dirinya. Dengan dia tahu jati dirinya, dia tahu saya itu berutang sama siapa, saya harus menyelesaikan sama siapa, saya harus membayar pada siapa, saya harus berbagi sama siapa. Ya, dan saya bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Oke. Jadi ya mungkin gini, ada beberapa orang mikir kok apa sih ini diomongin sama Bunda segala macam. Ini kan Bunda menjabarkan realitanya ya. Jadi satu kasus yang kelihatannya sama, beberapa kasus yang kelihatannya sama, bisa jadi sebenarnya nggak sama. Ya. Karena hitung-hitungan karmanya berbeda. Tapi kalau kita nggak tahu soul matter, nggak tahu gimana ngelihatnya, ya berarti tinggal bisa mengamati aja. Iya. Tapi mengamati juga belum tentu tepat ya. Iya. Ya. Oke. Saya pernah mengamati juga ada dua kasus yang bikin saya penasaran. Tadi kan Bunda cerita kasus yang pernah Bunda ngomongin tentang proses mendoakan itu adalah Bunda doain orang terus supaya dia bagus, supaya dia baik, supaya dia ya kualitas hidupnya baik segala macam. Ternyata dia malah terpuruk. Itu kan sebenarnya kalau misalnya ikut nih langkah awal mengenal jati diri, habis itu lanjut ke 4 aspek, kita bisa ukur ternyata 4 aspeknya malah semakin minus gitu ya. Iya. Jadi ya hidupnya jadi ya susah karena ada banyak utang yang harus dia bayar. Iya. Nah, yang pengalaman yang saya lihat ada satu orang dia lagi sakit. Dia lagi sakit, terus tiba-tiba ada SMS atau WA gitu. Saya lupa WA atau Telegram segala macam. Si A lagi sakit ya. Oh iya. Yaudah deh kita doain rame-rame. Berapa orang itu doain. Biar sehat. Orangnya bukannya tambah sehat, malah tambah tepar sampai susah bangun waktu itu. Saya bingung, kok bisa kayak gitu? Itu satu. Yang satu lagi ini pengalaman ada gini. Ada sahabat yang lagi dalam kondisi kritis. Dia benar-benar ya koma. Dan kondisinya semakin lama semakin buruk. Ada seseorang yang bilang dia doain, oke Tuhan dia tuh biar dia bisa tetap survive gitu. Dan begitu dia melakukan doa itu, beneran orang ini kondisinya membaik. Tapi orang yang doain kolaps. Kok bisa kayak gitu? Ya, itu prosesnya panjang itu Dokter Astu ya. Karena tetap dalam proses energi itu kan proses barter. Berarti proses aliran energinya yang berbeda. Aliran energinya yang berbeda. Ya, jadi kalau dan personalnya orang berbeda-beda, punya hutang ndaknya ya berbeda-beda. Ya, jadi kita nggak bisa pukul itu sama rata. Tapi paling tidak dengan penjelasan saya, otak kita jadi mikir. Jadi mikir, oh ternyata kalau mau berdoa itu harus selaras antara pikiran, ya batin. Jangan maunya mendoakan hal yang baik di kata-kata, tapi batin yang ngirim yang buruk, ya membebani orang yang sedang terpuruk, ya. Terus belas kasihan kita sama orang yang akhirnya membuat hidup mereka semakin terpuruk. Ya, padahal kita paham bahwa kenapa mereka menderita. Ingat ya, hukum tabur tuai. Kenapa mereka menderita? Karena mereka dulu menanam dan mereka layak menuai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini di kitab itu dikatakan, kamu seakan-akan mempunyai belas kasih yang luar biasa. Ya, dengan kata-kata yang aduh kasihan dan sebagainya atas penderitaan orang lain. Tapi sesungguhnya kamu tidak bijaksana karena kamu tidak paham di balik penderitaan seseorang. Sejatinya dialah yang menabur hal tersebut dan saat ini dia menuai. Jadi di balik semuanya itu nggak ada yang tanpa sebab dan akibat, ya. Terus kita langsung kasihan dan semuanya. Disinilah kita harus mampu menelaah di balik ini semua apa sih, ya. Doa bisa kita berikan, ya tetap karena semua diarahkan belajar untuk berdoa, ya terhubung dengan Tuhan dengan doa.
Tapi kembali, seberapakah keselarasan batin dan pikiran kita dalam proses doa? Ya, dengan batin yang indah sebenarnya kita sudah mendoakan hal yang positif pada banyak orang lingkungan kita. Ya, dengan proses tersebut, doa yang baik itu ya tidak memilih pada si A, si B, si C, membebaskan diri kita hanya sebagai saluran berkat Tuhan dan membiarkan energi ini berkesesuaian. Mereka seperti di soul reflection, ya, ketika kita meradiasikan cinta Tuhan untuk kesehatan, biarlah orang-orang yang sakit tersembuhkan. Kita tidak bilang si A harus sembuh, harus sehat, padahal dia tidak punya tabungan. Nggak ada harusnya. Nggak ada harusnya. Jadi ya tetap membiarkan, karena sejatinya hukum alam ini yang bekerja. Jadi mereka yang punya tabungan kesehatan baik, ya mereka cepat sehat gara-gara doa kita. Karena sebenarnya tabungan mereka mencukupi dan terjadilah proses percepatan karena bantuan doa. Istilahnya bukan doa ya, meradiasikan kalau kita. Bukan doa yang diucapkan, tapi batin kita yang meradiasikan dengan proses. Jadi kesejenisan akan tertarik. Nah, itu yang hanya bisa kita lakukan, karena setiap orang mempunyai perbedaan karma ya. Apa yang dia tanam, tabur tuainya berbeda-beda. Jadi jangan hanya kita hanya berdoa saja, meminta Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan ini. Lah kalau dia tidak layak dengan proses itu ya tidak terjadi. Habis itu terus menyalahkan Tuhan, ya tidak seperti itu. Jangan meminta seperti itu, tapi pahami, oh ya, sebenarnya konsep hidup itu ya menjalani, tabur tuai, pahami, dan sebenarnya doa yang baik ya hanya bersyukur dan berterima kasih atas kelayakan yang kita dapat dari usaha kita sendiri. Oke. Kalaupun ke orang lain berarti ya sesuai kita doain ya sudah, biarlah sesuai dengan kelayakan masing-masing gitu ya. Jadi yang maksudnya gini, kita doain orang supaya sehat, ya mungkin kita ngasih energi, tapi balik lagi bahan bakunya kita bangunin rumah, bahan bakunya dari dia sendiri. Jadi, hanya untuk mempercepat prosesnya. Hanya mempercepat. Iya. Dan kalau misalnya kita bilang oke, kita doain supaya semua orang sehat gitu. Itu akan berbeda dengan apapun yang terjadi supaya semua orang sehat atau biarlah si A, dia bayangin orangnya segala macam ini sehat, itu beda banget. Tadi energi saya nggak ngalir kan ya? Enggak sih. Oke, jadi ya dengan proses meniat, ya kalau ada yang bilang boleh nggak sih cuman ditambahin kata-kata biarlah sesuai dengan kelayakan Tuhan. Iya. Tapi kalau misalnya ditambahin kata-kata tapi batinnya ngebet, ya terlalu itu namanya berkeinginan ya, terlalu harus begini, harus begitu. Ya, itu juga namanya ego. Ya, karena kalau kita mau benar-benar terhubung dengan Tuhan, ya sudah tidak ada ego dulu, baru kekuatan Tuhan bisa mengalir. Oke. Nih ada satu dari satu yang kita nanti juga dari Bu Lia Siti Calia, panelis. Bunda, katanya doa yang akan terhubung hanya ada 3 sumber. 1, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang terhubung dengan Tuhan. Betul. 2, doa anak yang soleh atau anak yang sudah terhubung dengan Tuhan. Betul. 3, sedekah jariyah atau sedekah yang dilakukan. Betul. Dan bahkan bisa jangka panjang atau gimana seperti itu ya. Iya benar sekali, itu merinding saya. Saya merinding juga. Berarti yang dibilang sama Desali sih namanya. Kalau ada orang mendirikan sesuatu yang bermanfaat sosial seperti rumah ibadah atau jembatan, kebaikannya itu bisa bertambah meski orang itu sudah meninggal. Ya tidak kalau sudah meninggal. Tapi kalau misalnya selama masih ada dan itu tetap digunakan untuk sesuatu yang baik, dia akan terus mendapat passive income dong. Iya. Baik, makanya, nah itu nanti di aspek kemakmuran ya itu akan dibagi. Tapi saya terima kasih Bu
Bu Lia Lia, Siti Calia, iya. panelis. Bukan fans, panelis. Karena beliau ternyata sudah sangat-sangat luar biasa ya. Saya salam hormat buat Ibu yang bisa benar-benar paham, dan ya sebenarnya itu yang kita bagikan, karena banyak orang tidak mampu menguak ya kedalaman dari proses berbagi atau doa ini. Dan ya memang anak yang solehah itu yang benar-benar dia selaras, hanya mereka yang bisa. Tapi untuk menjadi anak yang solehah yang benar-benar terhubung dengan Tuhan itu yang belum banyak ya. Nah, langkah baiknya kita sendiri berupaya mencapai proses tersebut ya. Jadi saya merinding banget ya. Ya bukan gimana ya, energi Tuhan itu mengalir sangat deras ketika tadi Dr. Asto membacakan apa yang Ibu sampaikan. Tapi sebenarnya itulah kebenarannya. Tapi orang yang tingkat pemahaman atau kesadaran spiritualnya tidak tinggi, maka mereka hanya melewati itu begitu saja, hanya membaca saja, tidak paham dengan makna yang terdalam. Itu bedanya dengan proses kesadaran yang lebih tinggi. Tidak cukup hanya membaca, tapi tahu, memahami lebih dalam. Ya, saya sangat bersyukur bertemu dengan Ibu, dan dengan ini Ibu melengkapi dari apa yang kita selalu bagikan, dan tidak hanya sekedar kata-kata, tapi energinya sudah energi Tuhan langsung mengalir. Toh ini yang diajarkan Tuhan kan, ya melalui beliau sang jiwa luhur. Jadi kita paham ya, memangnya itu sudah diajarkan, tetapi banyak yang tidak paham karena mereka baru mengupas kulit luarnya saja, sedangkan kami ya mengupas di kedalaman. Ya, secara batin itulah yang harus kita lakukan. Iya, mungkin ada beberapa yang bilang, wah ini nggak mungkin kayak gitu. Iya, tahap demi tahap ya. Ya biar sekarang biar tahu aja dulu bahwa emang ada yang seperti itu. Tapi nanti kalau emang sudah nyampe ya pasti mikir, oh itu toh. Iya. Kalau seperti yang saya bilang, mereka yang baru wah ini baru semangat ini tuh, ya mungkin oh masa kayak gini sih podcastnya gitu. Tapi mereka yang sudah lalu lalang, udah jalan-jalan ke sana ke sini, udah naik turun gunung, baru ngerti oh ini dalam banget gitu ya. Karena memang kita menguak misterinya kan, tidak yang di permukaan. Ya di permukaan semua orang udah tahu. Semua orang melihat duduk diam berdoa, tapi apakah batinnya berdoa? Istilahnya terhubung dengan kekuatan Tuhan? Belum tentu. Tapi ketika satu orang terhubung dengan kekuatan Tuhan, dia dapat mengubah semuanya. Yang mengubah siapa? Apakah orang itu? Tidak, Tuhan yang hadir melalui dirinya dan meradiasikan ya kekuatan Tuhan ini pada banyak orang. Ya, itulah yang proses yang harusnya kita mengarah ke proses tersebut. Ya, saya speechless dan rambut tangan berdiri semua. Ya tidak hanya itu ya, energi Tuhan mengalir sangat deras malam hari ini. Ya mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti dari misteri doa pertama, kedua, ketiga akan benar-benar haru ya. Saya pun merasakan keharuan dan saya sangat bersyukur, walaupun mungkin dari apa yang kita bicarakan beberapa orang mengatakan wah itu sesat ini begini, ya, tidak masalah karena pemahaman mereka baru di situ. Tapi kalau memang mau kebenaran yang diungkapkan ya inilah. Tapi tidak banyak orang itu bisa menerima kebenaran ya. Mereka lebih senang dengan pembenaran ya. Sekarang kan pilihan tergantung pada Bapak Ibu semuanya. Apapun itu kita tidak memaksakan, tapi di balik ini semua itulah yang sebenarnya terjadi. Jangan bergantung pada doa orang lain, tapi berupayalah dengan diri kita memperbaiki kualitas batin kita menjadi lebih baik hingga kita mampu menjadi saluran cahaya cinta dan energi Tuhan, dan tentunya mewujudkan doa-doa kita. Ya, doa secara batin ya ini kan tidak perlu dengan kata-kata yang
spesifik ya. Tapi batin kita yang meradiasikan hal tersebut. Dan saya merasa bahwa hanya mereka yang berserah pada Tuhannya tanpa tidak akan membutuhkan kata-kata yang indah atau apapun. Cukup hening dan rasa syukur itu akan benar-benar luar biasa. Iya, dan Bunda bilang emang baik kalau misalnya ada keturunan yang bisa terhubung dengan Tuhan. Cuman ya kita sendiri mau menuju ke sana nggak gampang gitu. Dan kalau misalnya kita cuman mengharapkan keturunan kita seperti itu, ya kayak gambling aja ya, untung-untungan banget gitu. Walaupun semua balik ke karma ya, cuman kan tetap aja kendalinya akan lebih kecil di kita. Tapi kalau misalnya kita yang secara sadar, secara kemauan kita sendiri mengenal diri lebih dalam segala macam, berkomunikasi dengan baik dengan sang sumber, ya tentu untuk bisa komunikasi yang baik ya kita harus kenalan dulu. Dan untuk bisa mengenal beliau kita harus mengenal diri sendiri dulu. Baru itu akan lebih besar kemungkinan berhasilnya daripada berharap cucu atau keturunan segala macam. Mau nunggu sampai kapan gitu? Ya, mumpung kita masih hidup, jadi mengapa kita tidak berupaya untuk diri kita menanam lebih banyak kebaikan ya, tidak hanya sibuk secara berfisik melakukan ritual dengan doa, tetapi batin kita tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, ya tidak selaras antara pikiran dan batin kita, itu juga tidak baik. Alangkah baiknya selaraskan proses diri dan bersihkan batin ya, walaupun orang mungkin masih mengatakan wah dia tidak melakukan apa ya ritualnya dan sebagainya, kayaknya dia ateis, tidak beragama. Itu orang lain menilai, biarkan saja. Tapi kita menyadari kok bahwa proses keterhubungan kita dengan Tuhan itu bukan dengan proses ritualnya yang kelihatannya sudah bagus banget tapi batinnya ruwet banget ya, tidak seperti itu. Jadi ya mengapa kita tidak berbenah diri selaras gitu. Jadi pencerminan batin kita indah, proses kita berritualnya juga baik secara sosial, sehingga semua akan berjalan dengan damai. Sebenarnya udah materinya udah banyak banget ya Bunda. Kalau tambahin lagi belepekan kayaknya. Cuman ada satu yang perlu di highlight sedikit, Bunda. Saat kita meditasi harian, kita kan doain orang lain untuk nambah saldo tabungan 4 aspek. Apakah mendoakan itu mengurangi saldo 4 aspek kita? Ya kan balik lagi ya. Kalau kita doain cuman ya sudah kita radiasikan dan biarkan itu sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, itu nggak akan mengurangi, bahkan meningkatkan. Tapi kalau kita ngebet biar seperti itu, ya itu mengurangi. Kayak dulu Pak Sanoto bilang, itu nanam apa gesek kan gitu. Iya. Ya kalau sekarang kan kita jadi lebih bijaksana ya. Jadi tetap semua butuh pengetahuan ya. Tanpa ilmu pengetahuan kita akan ya itu aja, asal-asal ikut-ikutan aja, nggak tahu kebenaran. Ya, ikutnya malah pembenaran. Nah, kalau begitu kita memenuhi diri dengan pengetahuan, kita akan menjadi lebih bijaksana, tahu antara benar dan salah. Jadi tahu kebenarannya ya. Walaupun katakanlah kebenaran ini sudah jelas akan diikuti sedikit orang kok. Orang banyak itu lebih cenderung ikut dengan pembenaran. Karena apa? Memuaskan nafsunya. Saya inginnya diikuti dong, saya maunya benar gitu. Itu kan pemuas nafsu. Nah, sedangkan pada saat kita pada mengikuti kebenaran daripada alam ini atau kebenaran Tuhan, kita itu melepaskan ego dan nafsu, berserah kepada Tuhan. Ya, jadi itu bedanya. Nah, sekarang kita mau pilih mana? Memuaskan nafsu dan terus terikat dan terus tidak selesai-selesai, atau kita berserah kepada Tuhan dan menyadari bahwa oh ini ada hukumnya dan selaras dengan hukum yang diciptakan Tuhan ini, maka kita akan kembali pulang. Ya kan
semakin mengenal diri, mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan dia ikuti apa yang menjadi hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Mengenal Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya cinta banget sama kita. Cuma kita disuruh berbenah diri. Begitu kita berserah, begitu kita tidak ada ego, nafsu, ya, iri, marah dan sebagainya, kita dalam kondisi bahagia 10 poin, ya, kita berserah 10 poin, damai 10 poin, ya saat itulah kita menyatu dengan kekuatan Tuhan. Walaupun kita masih hidup lah, itu kan lebih baik, karena dengan proses itu kita pada waktu jiwa ini hendak pulang, kita sudah tahu jalan pulang. Jadi tinggal mengikuti cahaya Tuhan yang selama ini memenuhi diri kita. Nah, kita akan tertuntun, tidak lagi tersesat. Oke. Saya anggap itu sebagai closing statement ya. Apa mau ditanyain lagi? Tumben kan saya nanyain kan? Enggak siapa nih? Hah? Enggak siapa nih? Rasanya sih sudah closing semua. Nih closing statement tambahan nih bukan dari kita, dari Istighfar Maulana. Berarti inti podcastnya Bunda berarti mencari asal usul diri atau sangkan paraning dumadi biar bisa manunggaling Gusti. Ilmu dhuwur, ilmu tuwa alias isi atau daging semua. Jangan bikin saya merinding lagi. Bunda. Saya pun merinding. Aduh, ini sudah ya. Memang sesuatu yang daging atau sesuatu yang inti dari proses hidup kita itu sebenarnya sesuatu yang harusnya paling dicari, karena ini kebutuhan Tuhan, makanan untuk batin kita, makanan untuk jiwa kita untuk bisa kembali pulang. Tapi banyak orang masih tergiur oleh sesuatu di luar untuk pemuas nafsu. Jadi pemuas nafsu bukan hanya masalah seks saja ya, tapi pemuas nafsu, keinginan, dan mereka masih pada jalur pembenaran ya. Tapi mereka yang sudah berkesadaran lebih, mereka akan mencari inti ya, menuju ya tadi sangkan paraning dumadi, asal usulnya untuk bisa manunggaling kaula Gusti. Ya, ilmunya itu kelihatannya tinggi banget gitu ya. Tapi kalau kita bisa menyederhanakan ya sederhana sekali sebenarnya. Kalau mau diruwetkan bisa. Mau diruwetkan lebih ruwet lagi kan. Suatu ilmu apabila dibagikan oleh orang yang ruwet, hasilnya ruwet. Ya, jadi kalau kelihatannya ritualnya banyak ruwet kesana kesini, berarti dia diturunkan oleh orang yang ruwet. Tapi semakin sederhana suatu pemahaman, semakin mendekati kebenaran Tuhan. Tentu adalah sesuatu yang didapatkan dari mereka-mereka yang sudah dalam kondisi tenang, damai, ya, tidak ruwet. Nah, sekarang kan kita yang memilihnya. Ya, sekali lagi nggak ada bilang bahwa ini yang benar itu yang salah, karena semua ada tingkatannya dan kita cuma sharing aja. Ya, sharing ini kan juga saya tidak menyalahkan atau bagaimana. Saya bercerita masalah pengalaman yang saya alami, pengamatan dengan proses energinya, pengukuran dengan soul meter ya, sehingga dari hasil mengalami ini saya dapat menarik suatu kesimpulan ya, dan kemudian dapat ukur, dapat dipahami oleh orang lain, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang universal. Ya, universal itu dapat diterima oleh semua agama, semua kalangan, semua ras, semua ya semuanya. Ya, bahkan ini kalau mau berbicara ya bukan hanya antar manusia ya. Ya, kekuatan semua ciptaan Tuhan pun akan terimbas dengan proses ini, karena saya melihat yang belajar kan bukan hanya manusia-manusia saja. Mereka-mereka yang ciptaan Tuhan lain pun ikut belajar, ikut hadir dan belajar. Saya nggak kebaca lagi YouTube ya. Ya, seperti itu. Ya, bersyukurlah kita ketika jalan Tuhan mempertemukan kita dengan pemahaman yang seperti ini. Ya, saya yakin sekali, seyakin-yakinnya
mereka yang tertarik dengan YouTube saya, yang mereka adalah orang-orang yang sudah mencari pencarian yang cukup panjang untuk proses tadi, untuk menyatu dengan kekuatan Tuhan. Ada kerinduan, ya, ada oh iya saya butuh ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat bertumbuh bersama, karena bagaimanapun juga saya juga selalu belajar dalam setiap podcast ini. Ya, saya berterima kasih pada mereka yang terus berbagi. Bu Lia juga sangat bersyukur saya, penguatan dari Ibu membuat saya juga semakin yakin untuk berbagi, karena sebelumnya saya selalu ada rasa bisa nggak orang lain tuh menerima apa yang saya bagikan, walaupun ini sebenarnya memang sudah tertera di semua kitab-kitab, karena ini adalah ajaran kebenaran Tuhan. Iya. Dan terima kasih juga yang udah ikut sharing-sharingnya dari tadi. Banyak banget pertanyaan yang bikin diskusinya lebih seru ya Bunda ya. Iya. Haru ya. Rasanya ya gimana ya, gitu rasanya lah. saya pengen nangis. Rasanya Tuhan sangat bersyukur saya bisa sampai di sini, ya, membuka wawasan banyak orang untuk memahami proses ini, walaupun saya harus berani tampil beda dibanding yang lain, tidak ikut-ikutan sana sini, tapi ya inilah apa adanya. Saya hanya berbagi dengan apa yang saya pahami, dan ya terutama terukur dengan soul meter, dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah tahu bisa soul meter pasti akan mendapatkan pemahaman yang sama, ya, dan bisa menerima proses ini sebagai suatu kebenaran yang bisa kita yakini. Ini semakin lama komen-komennya makin keren-keren, tapi kayaknya kita harus stop Bunda. Iya, kalau enggak saya nanti bisa nangis bombay di sini. Iya itu deh. Oke, terima kasih banyak dah pokoknya. Ya oke lah. Ya nggak perlu closing statement lagi Bun. Oke. Ya. Enggak ada kata-kata lagi. Ya, saya coba deh. Ini sesuatu yang saya tulis minggu lalu sebenarnya, dan harapannya bisa dibacakan minggu lalu, tapi ya mundur seminggu. Tapi ya mudah-mudahan saya juga nggak tahu pembahasannya akan seperti ini. Mudah-mudahan cocok. Bisa dibantu Deva? Tak kuasa ku menahan iba saat melihat celaka tiba. Tak terkabar datang tiba-tiba, ingin ku bantu sesama hamba. Kurasa aku bisa bantu dengan doa. Mohon bantu dari yang satu, mengubah hitungan yang sudah baku, akumulasi batin, tapa dan laku. Jika yang diterima itu apa yang layak, apa doaku bagai mengisi tempayan yang koyak? Atau apa yang layak baginya ternyata malah ku bajak? Ku sadar ku harus paham agar ku bisa bijak. Bisa saja langsung bertindak, tapi bila salah ku berpijak, maksud membantu malah menginjak. Karena doa bukan cuman kumpulan saja. Terima kasih semua, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa nanti di like, komen juga, share, siapa tahu ada sahabat atau apa yang pas dengan proses ini juga. Ya, mudah-mudahan dengan proses podcast ini mata batin kita dapat benar-benar terbuka, memahami kebenaran Tuhan yang luar biasa, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi dapat dengan bijaksana memilah mana yang menjadi suatu kebenaran yang bisa kita yakini untuk bisa melanjutkan proses kehidupan kita ke arah yang lebih mendamaikan dan membuat kita selalu ikhlas dan bersyukur, dan tentunya berserah kepada Tuhan. Oke, ya pokoknya bersama kita sama-sama bertumbuh, dan mari bertumbuh bersama.